seperti apa efek yang dirasakan untuk portofolio kredit KKB maupun juga KPR di Bank Sumsel Babel, Pak Antonius? Baik, Mbak. Di tempat kami, kebetulan sektor otomotif, ya, KKB dan KPR itu yang komersial, ya, artinya yang bukan program, ini masih dalam range yang tidak terlalu pertumbuhannya tinggi. Jadi pada taraf stabil. Nah, kenapa? Karena memang kekuatan Bank Sumsel Babel itu tidak memberikan pembiayaan misalnya kepada otomotif secara langsung, tetapi kami diperkuat dengan kredit yang namanya kredit serbaguna. Nah, dari serbaguna itu digunakan untuk mobil, untuk motor, silakan saja. Jadi memang kalau lihat dari pertumbuhannya, kredit serbaguna kita cukup tumbuh. Nah, kemudian berbicara mengenai yang segmen KPR, kami sebetulnya tidak terlalu strong pertumbuhannya di sisi KPR yang umum, artinya yang komersial. Tetapi KPR yang berbasis program pemerintah, istilah kita ada FLPP, ini tumbuh cukup baik, ya, bahkan 16% pertumbuhannya. Nah, saya boleh berbangga sedikit bahwa kemarin baru dinobatkan sebagai bank penyalur FLPP terbaik dari 40 bank penyalur FLPP yang ada di Indonesia. Nah, ini FLPP kita permintaannya sangat tinggi karena ini memang segmen yang sangat bawah, ya, kurang lebih harganya pun 150 juta rupiah. Ini sebenarnya market yang terus-menerus kita kejar, ya, karena dari sisi risiko mungkin relatif rendah, kemudian dari sisi pasar juga demikian besar. Sehingga Bank Sumsel Babel memang fokus kepada kredit program perumahan, ya, kredit yang berbasis FLPP ini. Demikian, Mbak. Oh, tahu ini untuk sektor properti ada insentif diberikan pemerintah, kemudian untuk otomotif juga dan bahkan diperpanjang sampai Agustus 2021 ini untuk diskon PPNBM 100%. Seperti apa Pak tanggapan dari CIMB Niaga yang juga punya bisnis di KPM dan juga multi finance nih? Ya, jadi walaupun di dalam pandemi seperti ini kita tahu bahwa banyak sektor-sektor yang masih menjanjikan. Jadi sektor yang benar-benar menjanjikan menurut kami di KPR dan auto bisnis itu masih prospektif ke depannya. Sampai sekarang kita growth-nya masih sekitar 5-6% di KPR, demikian juga di auto bisnis. Dan tentu saja kebijakan pemerintah untuk memberikan kelonggaran dari pajak PPNBM ini kita sambut dengan baik dan kelihatan bahwa pergeliatan itu cukup bertambah. Cuma memang sekarang masalahnya dari supply side, ya, karena dari otomotif kita tahu bahwa chips shortage seluruh dunia ini melanda industri, salah satunya industri otomotif. Di segmen KPR kita sangat especially yang segmen-segmen yang 1 miliar ke bawah itu cukup menggeliat. Jadi kebutuhan yang benar-benar end user customers itu kelihatan dengan developer baik di Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek cukup kelihatan. Jadi kita sangat merasa ini segmen yang masih sangat prospektif dan kita akan terus mengembangkan bisnis kita di situ. Masih sangat prospektif, ya Pak. Saya akan ke Pak Antonius untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait. Jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.